Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayi Saputra dengan NIM 0510471905. Kali ini saya akan membuat tugas 2 dari MK pemrograman berbasis web. Ini ada soalnya ya untuk tugas 2, di mana kita disuruh untuk mengedit tugas yang kemarin, dengan Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS file sebagai data dummy. Dan data dummy yang kita dapatkan untuk tugas kedua ini adalah data bahan ajar.js ini ya. Di sini terdapat data-data yang jadi pengganti database itu sendiri. Oke, ini kita tutup dulu ya. Dimana pada soal ini ya juga buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada halaman stok bahan ajar, yang mana nyambungnya itu ke stok app.js. Ini yang baru juga ini. Kemarin cuma ada data.js sama script.js. Jadi ada 3 yang baru, yaitu stok app.js untuk nyambung ke soal nomor 1 dan track app.js untuk nyambung ke soal nomor 2. Yaitu kalau tidak salah trackingnya. Tracking juga ada fitur baru ya. Selain fitur yang kemarin dikasih lihat. Oke, jadi di sini kita disuruh halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list bentuk lain yang dinampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Gitu. Teman-teman yang mahasiswa perlu menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dan judul ya. Kategori mata kuliah, kategori ya. UT daerah, UPBJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, QTY, jumlah stok safety, bahan ajar, safety, status, catatan HTML ya. Mari kita lihat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi karena ada gangguan sedikit. Di sini saya akan jelaskan yang mana-mana aja nyambung dengan fitur-fitur ini. Kita ini ada di kutulis tadi ya biasanya. Di sini ada data from data stock ya. Tambah stok ya. Sini ada kode, judul, kategori, WBJ, lokasi, harga, stok. Ini untuk data tambah ya. Karena memang ada fitur untuk nambah itu. Ini untuk filter. Sini untuk menambahkan data yang sudah difilter ya. Itu dia. Dashboard filter, add item. Terus ada juga kode duplikasi, edit item ya. Delete item juga ada situ. Jadi kita itu ngambil dari data bahan ajar JS ini ya. Sini ngambilnya. Ya, ini masih kayak kemarin ya, jadi ubah-ubah. Jadi langsung saja kita coba fiturnya ya. Ada di dokumen, tugas 2. Kita buka dari indeks ya. Setelah di indeks langsung dibawa ke sini. Kita masukin dulu emailnya. Kita masukin passwordnya. Fiturnya agak perlu dikasih tahu ya, sama kayak kemarin.
ini juga sama kayak kemarin. Dan ini yang menjadi fitur utamanya ya, yang dibuat tadi, informasi stok Banajar ya. Jadi sini kita itu ada keterangannya, disuruh untuk menampilkan kode mata kuliah ya, kode dan judul mata kuliahnya ya. Ini sudah ada. Lalu ada kategori ya, kategori itu ada kategori, ada OPBJ, ada lokasi rak juga ada harga juga ya, lalu ada jumlah ya, jumlah stoknya juga itu ada. Itu kalau nggak salah ini, kalau jumlahnya 10 itu, atau mulai 7 kayak gini ya, 10 itu udah menipis tuh, atau yang aman tuh jumlahnya 10, menipis itu di bawah 10 ya. Terus kalau 0 ya kosong, itu merah biasanya. Nanti saya praktekkan pas tambah bahan ajar ya. Lalu ada juga status ya, status itu yang aman menipis itu ya. Kalau dia 10 jumlah stoknya itu aman, kalau jumlah stoknya itu 7 atau dari 9 ke bawah itu udah mulai nipis itu. Lalu ada catatan HTML, di mana ini catatan juga ada nih koper baru, edisi cetak ulang ya, itu gak tahu fungsinya apa ya, mungkin buat catatan aja. Terdapat fitur untuk ngedit stok Banajar, yang mana saya udah tambahin di sini ya, kayak aksi ini ya, kita bisa edit Banajar ini agak perlu juga sih. Ini untuk fitur hapus ya, tadi ada ya. Terdapat fitur untuk melakukan filter sort data bahan stok ya. Sini kita ada filter. Misal kita pilih Jakarta dan kategorinya wajib, yang muncul yang ini, duikan ya. Misalnya Surabaya ada satu nih, kita nentuin nanti pas itu sih, pas nama nambahin gitu. Lalu ada juga terdapat filter stok berdasarkan UT daerah ya. Nah ini filter juga urutkan bersama filter urut ya. Ini UPBJ sih. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan stok jumlah QTI. Nih, ini kalau dicentang ini nimbul kayak gini ya. Ini kalau stok menipis atau kosong, dia akan nimbul sini ya, akan muncul di sini. Ini kalau ini cuma ada nipis soalnya, nggak ada yang nol atau kosong. Nanti saya buat tuh. Kita tunggu dulu ya. Terdapat filter yang hanya menggunakan jumlah stok tadi sudah ya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul. Ini ya tadi ya, judul, jumlah, sama harga. Bisa gitu juga ya. Jadi dia urutannya nanti itu berdasarkan urutannya yang dipakai, atau itu judul, atau harga, ataupun jumlahnya ya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul saya ya. Ulang resetnya juga ada resetnya ini. Nah kayak gitu bisa reset tuh. Terus ada fitur filter dapat di set ulang reset. Oh ya, ini sama ini. Ini kan kalau gitu bicara ini kan balik lagi deh. Terus ada tetapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu incubate kembali, implementasi dependent option, seperti misalnya ketika milih filter stop berdasarkan di daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Ya udah dilihat kayak menampilkan status atau stok bahan ajar, memberikan status aman menggunakan simbol ya. Ini dia ya. Itu buat tampilannya itu ada di style CSS ya, di bagian stok kalau salah. Ini stok ya, ini dia ada 3 nih. Warning itu untuk peringatan ya, itu kuning. Kalau danger ini bahaya, artinya kosong, itu merah. Kalau sukses itu aman, itu hijau muda ya kalau saya. Terus ada
Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data bahan ajar. Oke, nah ini yang tunggu-tunggu. Ini fitur untuk nambah bahan ajarnya. Nah, kita ambil dulu kode ini. Kita edit kodenya. Judul ilmu komputer. Pilih kategorinya, buka problem based untuk wilayah dan pasar, lokasi rak. Ini nanti dulu ya. Lokasi rak ya. Harga ya semua itu. Gini harus itu 1 A3 R2 C2 ya. Jumlah 0, belum tersedia. Sekarang simpan. Oke, berhasil ditambahkan. Dan ini dia kosong. Jadi kalau diurutkan bersama itu secara jumlah dia kosong, 0 sendiri. Atau diurutkan secara harga dia itu di bagian 75 ya, masih murah, masih mahal ya maksudnya. Kalau judul ya dia di urutan ketiga. Kalau menampilkan stok menipis dia itu bagian bawah. Oke, untuk fitur udah ya. Ini kalau mau dihapus bisa juga sih. Tuh tinggal hapus. Cuman gak usah ya. Lalu karena udah selesai ini kita lanjut ke tugas nomor 2 ya. Itu adalah tracking delivery order DO. Berarti kita ke menu tracking ya. Ini tracking. Dimana di tracking ini kita disuruh halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 dulu ya. Itu udah ada di bawah ini. Ini tracking Rina Wulandari. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah tata cara file yang perlu diisi. Nomor DO di mana terkait otomatis penomor dari DO tahun berjalan, sequence number. Misalnya DO untuk data awal, misalnya jika ada data terbaru baru jadi DO. Ini bisa kita ambil karena itu sama ya. Kita ambil ini diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual. Oke, ini udah ada nih paket bahan ajar. Oh ya, ini semua ada di itu ya, di tracking. Ini kayak ada paket yang terpilih, auto generate nomor DO berikutnya. Lalu ada juga validasi buat kelengkapan data, auto generate nomor DO, tambahkan ke tracking list, reset prompt, set nomor DO. Itu semua diatur di situ ya. Lalu tanggal kirim dapat diisi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengatur local time. Total harga diambil dari data array of objects, paket harga ya. Mari coba, ini udah ada nih.
NIM 05 10 47 19 5. Ini sebentar. Ekspedisi bisa pilih express, pakai pilihan, bisa pilih ya. Ini tanggal dan segala macamnya bisa dipilih. Ini aku maunya tanggal 22 ya. Oke, harga dan segala macam udah ada. Kita tambahkan di oke, ini udah ada nih. Yang di 2025, yang ini 2026 ya. Express, kalau aku pilih JNE juga bisa kayaknya. Total harga 140.000, lebih mahal di sini. Terus untuk struktur proyek Vue.js-nya itu kayak gini. Oh ya, ini tergolong rada itu sih, rada pendek soalnya cuma 2 ya. Kemarin kita memang perlu build dari awal dulu ya. Kalau ini cuma build fitur aja ya, nambah-nambah fitur gitu, jadi gak terlalu susah ya kalau mau dicoba ya. Sini ada kayak index HTML, itu harus di luar ya, stok HTML di luar, tracking HTML di luar, karena memang HTML di luar semua. Halaman 1 stok bahan ajar wajib, halaman 2 tracking DO wajib. Ya udah. Menampilkan aplikasi menu ke dua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Oke, lalu ada CSS ringan opsional. Ini CSS ada, stok APJS, Logia View untuk HTML. Ya, ada nih stoknya. Sama tracking apps.js ya. Logica View untuk tracking. Jadinya view-nya itu logikanya itu ngambil dari sini ya. Ini ngatur logikanya. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2, lampiran file, domi, data bahan ajar, bersama file, ya itu udah ada sih di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari tugas saya ya, dari codingan saya nih. Ini udah saya buat aja adalah itu di background. Saya gak nampilin ya pas saya buatnya, karena emang udah batas bikin video itu 15 menit ya. Jadi mungkin saya bikin pendek aja videonya. Dan menurut saya juga kalau direkam juga bakalan saya skip karena memang lama ngetiknya, gak mungkin bentaran. Lagi perlu mikir juga, ada yang salah kayak merah gitu kadang. Apalagi ini pas awal-awal dulu data.js ini merah mulu, entah kenapa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.